Halo Kumaha, Damang, saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Freddy Cahya. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Diduga korupsi bantuan operasional dan dana reses, tim penyidik Kejaksaan Negeri Garut menggeledah kantor DPRD Garut. Pencemaran udara dan air meresahkan warga Padalarang, Bandung Barat dan Pasawahan, Purwakarta. Kinerja memburuk pelatih kepala Persib Robert Rene Albert mengundurkan diri. Kita ke informasi utama, satu unit bus terlibat kecelakaan dengan sepeda motor di Sumedang. Akibatnya pengemudi sepeda motor tewas dan satu penumpang sepeda motor terluka. Tabrakan. Kecelakaan maut terjadi di Jalan Raya Bandung Sumedang, tepatnya di wilayah Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Satu unit bus yang membawa rombongan mahasiswa dari Universitas Pasundan Bandung terlibat kecelakaan dengan sepeda motor. Kecelakaan ini bermula saat konvoi bus melaju dari arah Bandung menuju ke arah Cirebon. Diduga salah satu bus mengambil jalur terlalu ke kanan. Dari arah berlawanan datang sepeda motor sehingga tabrakan tak terhindarkan. Dari arah mana itu rombongan? Dari arah Bandung menuju Cirebon. Terus Dari itu yang di belakang menyalip mobil yang keberapa itu? Ya, yang ketiga. Yang ketiga. Masuk ke lambung kanan. Ke lambung kanan. Setelah itu terjadi tabrakan dengan sebuah motor. Sepeda motor. Yang datang dari arah mana sepeda motornya? Dari arah Cirebon. Dari arah Cirebon. Kejadian tersebut terjadi di lajur sebelah mana? Kanan atau kiri? Posisi tengah. Posisi garis lem tengah. Garis lem. Ya. Akibat kecelakaan ini, satu orang pengendara motor tewas dalam perjalanan ke rumah sakit. Sementara sang penumpang mengalami luka ringan dan kini dirawat di IGD RSUD Sumedang. Sopir bus kini dibawa ke unit Gakum Satlantas Polres Sumedang untuk dimintai keterangan. Agun Gunawan melaporkan dari Kabupaten Sumedang. Satu unit kendaraan umum jenis Elf yang membawa penumpang terseret longsor saat melintas di Jalan Provinsi Tasikmalaya, Cikalong. Tebing setinggi 30 meter yang berada di jalan lintas provinsi, tepatnya di Jalan Salopa Cikatomas, Desa Mandalahayu, Kecamatan Salopa, Kabupaten Tasikmalaya, tiba-tiba longsor. Kendaraan umum jenis Elf atau mikrobus yang membawa 10 penumpang terseret material longsor hingga nyaris masuk jurang. Beruntung ban bagian kiri depan terganjal batu longsoran tanah. Tahu-tahunya longsor di jalan sana. Jadi kalau tancap gas gitu. Tadi Bapak panik, Pak? Ya panik sekali ya. Tadi di dalam mobil ada berapa orang, Pak? 10 Pak. 10 orang, langsung lompat ya, Pak? Ya, langsung loncat semua. Udah keluar. Bapak itu naik elem dari mana mau ke mana, Pak? Dari Tasik mau pulang. Itu tidak ke jurang, terganjal batu atau belum? Ya, jalan batu ya. Di dalam mobil? Kalau dari belakangnya bisa ke jurang. Tak jauh dari lokasi longsor pertama, longsor susulan terjadi di jalan ini. Meski tidak ada korban jiwa, namun lalu lintas lumpuh total tidak bisa dilalui oleh kendaraan. Badan jalan tertutup material longsor setinggi 1,5 meter. Habis dari ada longsor di sana, di mana di area Mandala itu di sana, di jalan sama, jalan ini sudah ada longsor. Saya ke sana dan saya mau pulang ke mana? Ke Polsek Salopa. Nah, baru 200 meter lah, 200 meter dari kejadian ini terjadi lagi longsor dan kebetulan ada elep yang berpapasan dengan pas-pasan longsor, tapi alhamdulillah penumpang dengan supirnya bisa diselamatkan. Material longsor dapat dibersihkan setelah alat berat dikerahkan ke lokasi kejadian. Tak hanya material longsor yang menutupi jalan, kendaraan umum jenis Elf juga berhasil dievakuasi, ditarik menggunakan mobil rescue milik tim Taruna Siaga Bencana. Jalan Salopa Cikatomas akhirnya bisa dilalui kendaraan secara bergantian pada Rabu sore. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Tasikmalaya. Polisi masih belum bisa memeriksa sopir pick-up maut yang masuk ke jurang di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamatri, Kabupaten Ciamis karena terkendala kondisi kesehatan.
Sopir pickup maut yang masuk ke jurang di Desa Ciberem, Kecamatan Sukamatri, Kabupaten Ciamis masih terbaring di RSUD Ciamis. Berdasarkan laporan terakhir dari RSUD Ciamis, sopir pickup mengalami cedera kepala ringan, patah tulang dan masih sulit diajak bicara. Setelah kondisi sopir memungkinkan secara fisik dan psikologis, polisi baru akan melakukan pemeriksaan lanjutan untuk mengetahui detail penyebab kecelakaan yang menyebabkan 8 orang meninggal dunia. Dipicu masalah dendam pribadi, pelajar 2 sekolah di kota Sukabumi saling serang. Sejumlah pelajar dari SMA Negeri 5 dan Madrasah Aliyah Negeri 1 di kota Sukabumi tertunduk lesu di kantor kepolisian sektor Citamiang. Mereka ditangkap ketika hendak tawuran. Menurut polisi, tawuran dipicu dendam pribadi antara seorang siswa SMA Negeri 5 dan MAN 1. Sebelumnya kedua sekolah sudah janjian melalui aplikasi pesan ponsel pintar, namun karena ada laporan dari warga, polisi pun berhasil menggagalkan tawuran. Ya, pada hari Selasa dia janjian, cetan bahwa pertemuan. Ya, dia meluncur ke SMA 5. Ya, ternyata memang tidak ada yang hiraukan di SMA 5. Ya. Besok sorenya baru dari SMA 5 datanglah dengan 20 motor ke MAN 1. Ternyata alhamdulillah masyarakat langsung proaktif membubarkan mereka. Polisi akhirnya memanggil orang tua pelajar dari 2 sekolah serta pihak sekolah untuk mediasi. Polisi akan bertindak sesuai dengan ranah hukum jika di kemudian hari para pelajar ini mengulangi perbuatannya. Didi melaporkan dari kota Sukabumi. Diduga korupsi biaya operasional dan dana reses anggota DPRD Garut, Kejaksaan Negeri Garut menggeledah kantor DPRD Garut Rabu siang. Selama 4 jam, tim penyidik Kejaksaan Negeri Garut menggeledah kantor DPRD Garut. Penggeledahan dilakukan untuk mencari alat bukti kasus dugaan korupsi biaya operasional dan reses anggota DPRD Garut periode tahun 2014-2019. Pengumpulan alat bukti untuk menguatkan siapa yang akan menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Penggeledahan juga dilakukan untuk melengkapi berkas-berkas atau dokumen yang kurang. Dari hasil penggeledahan, tim penyidik membawa 2 koper yang diduga berisi dokumen penting yang selanjutnya akan dibawa ke kantor Kejari Garut untuk diperiksa. Ini tim penyidik yang dipimpin Pak Yosef, Kasih Pitsus kami, melakukan penggeledahan di DPRD Kabupaten Garut untuk kepentingan penyidikan dan menguatkan nantinya siapa tersangkanya, akan melakukan penggeledahan hari ini. Perkara apa, Bu? Untuk perkara kasus dugaan tindak pidana korupsi BUP dan juga reses tahun 2014 sampai dengan 2019. Kejaksaan Negeri Garut memperkirakan kerugian negara akibat korupsi dana reses dan bantuan operasional mencapai 1,2 miliar rupiah. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Garut. Untuk kedua kalinya, terdakwa kasus penipuan investasi opsi biner aplikasi Quotex, Doni Salmanan tidak menghadiri sidang di Pengadilan Negeri Bale Endah, Kabupaten Bandung. Doni Kamis pagi tidak hadir karena alasan sakit lambung dan mengikuti sidang secara daring. Dalam eksepsi yang dibacakan, penasihat hukum membantah dakwaan penipuan yang ditujukan kepada kliennya. Doni juga mengklaim aplikasi perdagangan opsi biner Quotex masih terus berjalan dan belum diblokir oleh pemerintah. Sidang berikutnya akan digelar Senin pekan depan dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum atau eksepsi penasehat hukum terdakwa.